anak-anak solih dan solihah kelas 1 sampai kelas 6 SDIT Al-Fidloh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, teman-teman. Masya Allah, coba mana kelas 1? Mana? Ada suaranya. Mana kelas 3? Mana kelas 4? Mana kelas 5? Kelas 5 nggak ada suaranya. Kelas 5 ini belum ada yang Malu kali Bu. ya, jangan malu dong. Harusnya sebagai contoh buat adik-adiknya. Coba, mana kelas 5? Ini kelas 5. Mana kelas 6? Ada kelas 6, gabung kelas 6. Kakak-kakaknya yang sedang mempersiapkan ujian. Ya Allah, kita doakan mudah-mudahan lancar nanti ujiannya. Oke, silakan teman-teman yang baru gabung dibuka videonya. Alhamdulillah tadi sudah pada semangat ya Ibu. Dengar dari kelas 1 sampai kelas 4 tadi yang semangat. Kelas 5, kelas 6 harus lebih semangat lagi. Nah, hari ini kita akan melaksanakan tarhib ya. Tarhib itu menyambut Ramadan, nanti akan ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi teman-teman dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai Ramadan. Terus teman-teman juga ya mungkin ada tugas dari Bapak Ibu gurunya untuk menyiapkan foto mungkin ya, video untuk menyambut Ramadan gitu. Siapa yang sudah silakan dikirimkan, nanti akan ya hebat yang sudah, terima kasih. Nanti akan digabungkan sama Ibu Bapak Wali kelas. Terus nanti dibuat video untuk menyambut Ramadan. Nah, sebelumnya juga tadi Pak Itang sudah men-share video ya teman-teman. Itu isinya mengenai kesiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan nih. Siapa yang tahu apa aja yang harus dipersiapkan saat bulan Ramadan nih? Siapa yang tahu tadi videonya apa aja? Fisiknya harus disiapkan. Terus apa lagi yang harus disiapkan? Tabungan khusus Ramadan. Tabungan khusus Ramadan, Masya Allah. Satu lagi apa? Ada ilmu. Jadi ilmunya harus disiapkan. Misalkan kita hafal doa sebelum buka puasa, kita niat mau puasa, itu nanti harus berniat dulu ya. Kemudian kita juga harus mandi dulu tuh ya sebelum puasa itu ya teman-teman. Nah, terus apalagi? Siapa di sini yang saumnya tahun kemarin itu full? Ada? Saumnya full? Silahkan acungkan tangan. Raise hand. Silakan raise hand. Pakai emot yang ada di aplikasi Zoom. Silakan raise hand. Siapa yang saumnya tahun kemarin? Oke, banyak nih yang sudah hebat. Kelas 1 mungkin kelas 1 ada yang TK-nya. Ada yang TK-nya itu sudah puasanya full. Oke, hebat. Oke, ada yang hebat. Teman-teman bisa kan? Raise hand ya. Audionya boleh di-mute. Kalian menggunakan raise hand. Ibu, kenapa? Ada yang bertanya? Caranya raise hand, coba ditanya. Itu di bawah, woi. Gampang, Aisyah mah. Iya, di bawah. Reaction. Raise hand, pencet. Di bawah kanan ada kata raise hand. Buka mute. Ada tanda titik 3, oke. Ada tanda titik 3 more kalau di handphone. Kemudian di handphone Mas. Ada emoticon raise hand. Nah, itu kalian angkat raise hand. Nah, itu gitu ya. Aku udah tahu. Sudah tahu, alhamdulillah. Kalau misalkan Ibu pakai raise hand. Kemudian kalau sudah raise hand, ada di handphone mama aku, Bu. Ini bukan handphone aku soalnya. Oh, gitu, iya. Terima kasih ya. Kemudian sudah ada berapa orang yang join, teman-teman? Sebelumnya
Kamu lagi, Bu. Iya, kami mute lagi, maaf. Mungkin Pak Itang jadikan saya co-host, sudahkah? Biar saya tidak ke-mute atau tetap saja ya co-host. Jadi, oh iya betul ke-mute. Kecil. Ibu, Oke. aku mah tahun kemarin puasanya bolong satu. Oh, bolong 1. Iya, nggak apa-apa. Berarti tahun ini Assalamualaikum, Bu, sudah mulai. ya, kita baru mulai sebentar lagi ya. Ini tadi sudah Ibu buka. Sebentar lagi, Bu. Ya, sebentar lagi ya, tunggu. Oke, Ibu tadi sudah buka dengan salam, teman-teman. Terima kasih yang sudah raise hand, yang sudah tadi bilang, Bu, aku tahun kemarin ada yang full, ada yang bolong. Berarti tahun ini usahakan untuk full ya, Semuanya full. saumnya. Ngizin. Pak Itang, bolehkah di setting tidak ada yang share screen? Ini anak-anak ada yang share screen, silahkan di stop dulu ya. Enggak. Teman-teman silakan ini. Itu Chandra tadi. Ya, untuk mengikuti Zoom itu harus tahu aturannya. Teman-teman hari ini kita akan melaksanakan tarhib. Silakan Ibu sudah buka. Kita awali kegiatan hari ini dengan membacakan doa terlebih dahulu ya. Silakan bersih ya. Bu, suaranya naik turun. Oh gitu, oke. Silakan di-mute dulu semuanya. Kamu sudah mulai. Sudah, kita sudah mulai. Azalea, Tadi. ini Dari siapa tadi, share Bu. screen? Iya betul, tadi, dari tadi kita sudah mulai. Ini yang share screen siapa? Silakan di stop share dulu. Apakah sebentar ya? Ya, Bu, Ibu bener, soalnya nggak pakai Azalea. handphone. Kayak silakan chatnya boleh digunakan untuk apa kata-kata menyambut Ramadan. Boleh ya, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum teman-teman gitu ya. Boleh. Tidak ada yang share screen lagi. Kita berdoa terlebih dahulu ya yang sudah masuk. Silakan untuk bersiap. Sikap berdoa. Baik. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kenzi, kelas 2 Imam Muslim. Tadi yang sudah share screen itu siapa aja sih, Kenzi? Terus ada kelas 2 lagi ya, silakan di stop share dulu. Ada Kenzi sama Azalea, Bu. Kenzi Betul. sama Azalea dari 2 IM. Oke ya, sebentar. Coba Ibu menggunakan laptop ya. Kayaknya ini harus ini sama apa namanya Pak Itang. Pak Itang? Siapa Pak Itang? Bentar. Di itu dulu Pak Itang di setting dulu supaya anak-anak tidak share screen. Bisakah? Jadi info saja. Ya, betul. Agak juga sih. Oke ya teman-teman, alhamdulillah sudah dibuka dengan doa. Jadi silahkan chatnya digunakan untuk kata-kata yang baik menyambut Ramadan. Nah, supaya makin berkah kegiatan kita hari ini akan ada tasmi ya atau tilawah yang akan dibacakan. Ini sudah siap belum? Hasif, sudah ada Hasif? Silahkan boleh dibuka audionya. Dibuka videonya untuk Ananda Hasif. Ananda Hasif, Assalamualaikum. Oke. Sudah siap ya Ananda Hasif, silahkan untuk membacakan tilawahnya. Yang teman-teman yang lain silahkan di-mute dulu.
Silakan Hasib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kok cuma na'udzubillah, Bu? Gak ada suaranya. Iya. Kemut. Hasib ke mute. Apa mungkin emang sulit itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم. Ya, Shadaqallahul Azim. Jazakallah ya kepada Ananda Hasif kelas 5 Al-Khwarizmi. Mudah-mudahan dengan dibacakannya tilawah ya salat yang tadi dibacakan oleh Ananda Hasif memberikan keberkahan untuk agenda kita hari ini ya teman-teman. Kita semakin berkah agendanya kali ini dan kita mendapatkan pahala juga, begitupun dengan yang membacanya. Oke. Sudah ada berapa partisipan hari ini yang sudah gabung? 300, Masya Allah, 303 orang yang sudah gabung dari kelas 1 sampai kelas 3 lagi ya. Kelas 1 sampai kelas 6. Mohon maaf. Jadi kelas 1 sampai kelas 6, silakan dipersiapkan, dibuka videonya, dipersiapkan ya dirinya gitu ya, supaya tidak kemana-mana nih, ada yang tidak ada juga di layarnya. Ada gambar, tapi ini Waalaikumsalam, tapi nggak ada kaliannya gitu di layar ya. Ini dari tadi dinyalain. Nah, teman-teman, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tahu bulan Ramadan itu keberapa di bulan Hijriah? 9. Keberapa? 9. 9. Iya, hebat teman-teman ya. Jadi bulan Ramadan itu bulan ke-9 Hijriah. Sekarang kita menyambut bulan Ramadan tahun berapa? Tahun Hijriahnya? 1442. Masya Allah, 1442 Hijriah. Gimana perasaannya mau menyambut Ramadan? Bagaimana perasaannya? Senang? Alhamdulillah bisa diberi kesehatan lagi untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Harus berbahagia. Kemudian kita mengucapkan syukur karena kita masih diberikan kesehatan gitu ya. Ya, teman-teman, walaupun kita masih dalam keadaan virtual seperti ini, berarti Allah menginginkan kita untuk semakin bersabar di bulan suci Ramadan ini. Semakin bersabar, semakin harus banyak bersyukur ya. Teman-teman diberikan kesehatan, masih bisa bertemu dengan ayah bunda yang sayang, ada orang tuanya, kemudian masih sehat gitu ya. Masya Allah. Waalaikumsalam yang baru gabung. Kita sudah sudah mulai kegiatannya. Tema telinganya belum cukup. Terus Ibu mau lihat nih chat-chatnya nih apa aja ya. Kecil. Chatnya ada 3 hari lagi kita menyambut Kangen ke sekolah. suci Ramadan. Kangen ke 3 sekolah. hari. Iya ya. Mudah-mudahan kita berdoa ya. Aku juga kangen.
Kangen ya, kangen sekolah. Ramadan tiba, Masya Allah. Terus Alhamdulillah puasa, semoga puasa teman-teman penuh. Masya Allah, amin. Ini siapa dari Fatih. Kemudian ada lagi siapa nih ucapan-ucapannya? I love you Ramadan. Kemudian aku suka puasa setiap hari. Aku sudah kangen puasa. Oke. Selamat menunaikan puasa. Ini tahunnya nih, Fatma, tahunnya kita 1442 Hijriyah ya, belum 1443. Oke, teman-teman lanjut lagi. Chatnya silahkan diramaikan dengan ucapan-ucapan marhaban ya Ramadan. Itu ya. Kita bisa bertemu lagi di sekolah. Amin. Sekolah. Boleh kangen sekolah, berdoa ya. Nanti saat Ramadan, nanti ada Lailatul Qadar tuh. Lailatul Qadar. Kemudian kalian boleh banyak-banyak berdoa ya saat Lailatul Qadar tuh. Kemudian teman-teman ini sudah pukul 7.19. Nah, sudah ada hadir. Mungkin setelah ini kita mendengarkan. Tadi nggak kedengeran. Oh, siapa yang nggak kedengeran? Suara ibu. Iya, tadi pas di bawah ininya yang putih-putih itu. Oh, kalau gini nggak kedengeran ya? Ini kedengeran? Tadi mah nggak kedengeran. Udah jelas dia aja Iya, sudah jelas ya? Sudah jelas. Oke, alhamdulillah. Teman-teman, silakan dipersiapkan. Mungkin ada tugas dari Bapak Guru untuk mencatat apa yang disampaikan sama Bapak Kepala Sekolah, gitu ya. Silahkan dicatat. Assalamualaikum, apakah sudah hadir Bapak Sulaiman? Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, Ya, iya Bu. Pak. Mangga Pak. Tidak berlama-lama mungkin. Mau dibuka saja? Enggak. Enggak, ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Ya, baik anak sekalian, silakan di mute dulu ya untuk mikrofonnya, kita sama-sama dengarkan dulu. Ya, baik anak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas anugerahnya kita masih diberikan kesehatan ya, sementara anak-anak lain mungkin masih banyak yang terbaring sakit ya, terganggu kesehatannya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita pun masih diberikan orang tua oleh Allah Subhanahu wa taala. Di daerah lain, kota lain, banyak anak-anak yang kehilangan orang tua, kehilangan ayah, kehilangan ibu ya. Kita pun bersyukur kepada Allah karena pada pagi hari ini kita masih bisa memakai pakaian yang bagus, berada di rumah yang bagus ya. Sementara masih banyak anak-anak ya yang tidurnya saja di bawah jembatan gitu ya. Nah, kemudian bajunya pun mungkin hanya satu, hanya dua, gitu, sudah sobek-sobek. Kita masih bersyukur kepada Allah. Di antara kita tentu memiliki pakaian, memiliki baju lebih dari 5, Pak Suman yakin ya. Seragam sekolahnya saja sudah 5, gitu ya. Kalau apalagi seragam-seragam yang lainnya, baju yang lainnya. Sementara di belahan sana mungkin masih banyak anak-anak yang pakaiannya itu-itu saja. Kita bersyukur kepada Allah ya. Kemudian kita bersyukur kepada Allah hari ini masih bisa berkata-kata, masih bisa bernafas, masih bisa menggerakkan kaki, menggerakkan tangan. Ya. Ini adalah tanda syukur kita kepada Allah. Apa harus diapain syukur itu? Nah, bersyukur itu semua kenikmatan itu kita gunakan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah senang kita berbuat baik. Kata-katanya kata-kata yang baik, ucapannya ucapan yang baik ya. Perbuatannya perbuatan yang baik, itu adalah tanda syukur kita kepada Allah.
Ketika kita mensyukuri masih punya orang tua, sementara orang lain sudah yatim, sudah piatu, kita bersyukur bagaimana menghormati orang tua, bagaimana menghargai orang tua, taat kepada orang tua. Bayangkan kalau orang tua kita tidak ada, tentu kita sangat sedih, gitu ya. Kemudian bersyukur memiliki rumah, bagaimana rumah kita pun jaga, rumah kita pelihara bersama-sama dengan orang tua. Ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Maka syukur itu harus terus kita ucapkan, ya minimal mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih memiliki orang tua. Alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa berlindung di rumah yang bagus, di rumah yang mewah, sementara orang lain berada di kolong jembatan, di tempat-tempat yang kumuh, gitu ya. Bersyukur kepada Allah, saya masih memiliki pakaian yang bagus, pakaian yang layak, bahkan kita sangat banyak pakaiannya, sementara anak-anak yang lain hanya sedikit pakaiannya. Ya. Kita bersyukur kepada Allah yang anak, walaupun kita sekarang masih dalam keadaan pandemi, ya, COVID-19 masih belum berakhir, tapi kita tetap ya bersemangat, tetap terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita sama-sama curah limpahkan kepada Rasulullah, teladan kita semua, panutan kita semua yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti setiap perilakunya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua juga mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari Allah, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini senang sekali Pak Sulaiman bisa bertemu walaupun lewat virtual dengan anak-anak yang hebat, anak-anak yang luar biasa. Ini kelihatan dari wajah-wajah yang ceria, wajah-wajah yang luar biasa. Wah, di sini ada Sakila, Pak Sulaiman lihat ada Raina, Davina, wah semangat ya. Ada Gada dan Bagja, ini berdua, wah kompak ya, adik kakak ya. Ada Atola, Kumaira, Adlan, ada Salia. Wah, itu kenapa tangannya itu, Salia? Kenapa tangannya? Oke, ada Ayasi, ada Inaya. Wah, alhamdulillah ya. Semuanya semangat-semangat dan semangat menyambut bulan suci Ramadan. Tadi Pak Sulaiman dengar ya di awal celotehannya, saya sudah nggak kuat, wah sudah nggak sabar, pengen cepat Ramadan. Alhamdulillah ya. Memang kita harus semangat, harus bahagia ya. Apa seperti dengan tarhib? Tarhib itu artinya melapangkan diri kita, yang meluaskan hati kita untuk menyambut bulan suci yang agung. Ya, bulan yang hebat, bulan yang penuh keberkahan di dalamnya. Kita semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Anak sekalian, di Ramadan kali ini tentu kita masih berada di rumah masing-masing, belum bertemu dengan guru di sekolah secara langsung bersama-sama gitu ya. Kita mohonkan kepada Allah ya, di bulan Ramadan ini mudah-mudahan nanti setelah Ramadan ya, insya Allah ya, kita berdoa sekuat tenaga di bulan ini, ya Allah, pertemukan aku dengan teman-temanku di sekolah. Sudah tidak sabar, aku pengen sekolah. Berdoa ya sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan nanti. Dan insya Allah mudah-mudahan di ajaran baru kita bisa sekolah normal. Insya Allah ya. Baik, anak sekalian, di tarif kali ini Pak Sulaiman akan menyampaikan bagaimana sih kita mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan ini. Tentu Pak Sulaiman yakin anak-anak semua sudah bersama-sama mengetahui ya, dengan orang tua, dengan kakak mungkin di rumah, dengan adik yang punya adik. Wah, kita nih mau Ramadan, apa yang perlu siapkan? Wah, tentu anak sekalian, persiapan bulan Ramadan setidaknya, nah, Sulaiman akan ikan ada 7, ya, ada 7 persiapan. Ada berapa? Ada 7. Pertama, nah tadi betul yang disampaikan oleh Bu Tuti ya, bahwa pertama kita harus tahu dulu ilmunya.
harus tahu dulu ilmu tentang Ramadan. Nah, apa salah satunya? Di bulan Ramadan kita diwajibkan untuk berpuasa. Nah, Pak Sulaiman akan tanya ya. Nih ke siapa ya? Pak akan tanya ke Opal. Wah, Opal. Ini namanya Opal, Nak. Oke. Opal, kelas berapa ini? Bukan itunya, Nak. Nah, kelas berapa? Kelas 1 Azarkoni. Kelas 1 Azarkoni. Menurut Opal, apa sih puasa itu? Tadi di mute, bukan di mute. Oh, menahan makan dan minum. Menahan makan dan minum. Oke. Baik, terima kasih Opal. Nah, Pak Sulaiman tanya sekarang Dan makan dan minum sampai maghrib. dari sampai maghrib ya. Baik. Bagus ya. Pak Sulaiman tanya ke siapa nih? Ke Fatih. Wah, ada Fatih. Fatih, dibuka mikrofonnya. Iya, Pak. Ya. Fatih kelas 2 ya. Kemajuan, Pak. Oh ya. Silakan. Apa sih menurut Fatih puasa itu? Menahan. Apa, Nak? Fatih kelas berapa, Pak? Oh, ini ada banyak Fatihnya ya. Ada kelas 2, ada. Oke, boleh lah yang namanya Fatih, boleh jangan sampai yang duluan menjawabnya. Menahan makan dan minum subuh sampai maghrib. Oh, alhamdulillah. Menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Oke. Sekarang Pak Soman tanya ke Ataya Raisa. Kelas 3 nih ya. Coba menurut Ataya bagaimana sih puasa itu? Apa sih? Menahan lapar dan haus sampai maghrib. Oke. Menahan lapar dan haus sampai maghrib. Wah. Oke, anak sekalian. Betul puasa itu menahan makan, menahan minum dari sejak fajar ya. Fajar itu sebelum subuh ya, menjelang subuh. Nggak ada sinyal sama suaranya. Bahkan mungkin pas waktu sebelum adzan subuh gitu ya, sampai waktu maghrib. Tetapi anak sekalian, bukan hanya sekedar menahan makan dan minum saja ya. Puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, Menahan sabar. tapi kita juga harus bisa menahan diri dari apa? Menahan Dari sabar. marah-marah, dari ngambek-ngambek, Sabar. menahan diri dari ngejek ke teman, ngejek ke kakak, ngejek ke adik, menahan diri dari mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang tidak baik. Nah, jadi puasa bukan hanya sekedar kita tidak makan, tidak minum, sementara ucapan-ucapan yang jelek. Nah, berarti puasanya tidak sempurna. Kata Rasul, banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa ketika puasanya, hanya sekedar capek, hanya sekedar lapar, hanya sekedar haus. Nah, rugi kan? Kita berhaus-haus, berlapar-lapar dari pagi sampai sore, tapi tidak mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena puasanya itu saja Kak Haji, hanya menahan lapar dan haus saja, sementara ucapannya tidak dijaga, ya, kata-katanya tidak dijaga, penglihatannya tidak dijaga. Nah, berarti itu puasanya tidak sempurna. Nah, kita harus tahu. Tadi yang pertama, jadi ibadah puasa itu menahan diri dari makan dan minum serta segala yang membatalkannya, ya, termasuk hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ya, tadi kata-kata yang tidak baik, ya, suka marah-marah, itu berarti kita berkata pahala ya ketika berpuasanya. Nah, kita menjaga diri, ya, menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Nah, ada yang membatalkan puasa.
Ada yang membatalkan puasa itu sendiri kayak kalau makan, wah, lapar makan, wah, berarti langsung batal. Minum langsung batal, ya. Kemudian apalagi kalau muntah demi sengaja, kita sengaja masukin jari ke ke mulut kita, ya. Oh, sengaja supaya kita muntah. Nah, itu juga membatalkan puasa kita, ya. Nah, termasuk juga ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik itu bisa merusak, ya, bisa merusak puasa kita. Nah, kita harus mengetahui bagaimana keagungan Ramadan. Di bulan Ramadan ini pahala luar biasa, ya. Yang sunnah dihitung dengan seperti yang wajib. Yang wajib akan dilipat gandakan, ya. 70 sampai 700 lipat. Bahkan kalau puasa itu kata Allah ya dalam hadis qudsi wa anna ajzi bih. Puasa itu Allah yang akan membalasnya, Allah yang akan memberikan pahala yang tidak terhingga bagi kita. Nah, tentu puasa ini kan tidak ada yang mengetahui secara persis seseorang itu puasa atau tidak. Bisa saja misalkan Zahra pagi-pagi puasa ikut sahur, pada siang harinya mamahnya nggak ada, ibunya nggak ada, nggak siapa-siapa, masuk kamar makan sendiri, misalkan gitu ya. Tapi nggak akan pasti Zahra Maya yang buat misal ya, pas keluar aku sedang berpuasa, bisa saja gitu kan. Tapi ini puasa itu hubungan kita dengan Allah langsung, kita merasa dilihat, diawasi oleh Allah, ya. Jadi tidak bisa kita berbohong kalau kepada Allah, karena Allah melihat kita. Walaupun kita bersembunyi di tempat yang paling sembunyi, Allah akan melihat, ya. Insya Allah. Nah, kemudian anak sekalian, kita dengan keluarga, ya, di rumah buat kesepakatan. Kumpul dulu ayahnya, bundanya dengan kakaknya, adiknya. Nih kesepakatan di Ramadan kali ini kita mau ngapain? Ya, nanti mau seperti apa Ramadan kali ini? Ada kesepakatan, ya. Di situ kakaknya mau puasa, kan kalau kakak misalkan sudah kelas 3, sudah kelas 4 bisa sampai maghrib. Wah, harus sampai maghrib gitu ya. Kemudian ketika buka itu apa saja yang akan kita siapkan. Ini juga perlu ada kesepakatan, ya. Kemudian yang berikutnya, nah, buat suasana rumah yang semarak, ya, dengan ikon-ikon Ramadan. Wah, rumahnya dihias, ya. Rumahnya dihias dengan tema Ramadan. Wah, di situ ya tulisan marhaban ya Ramadan, misalkan ya. Misalkan berjanji aku akan berpuasa dengan sebaik-baiknya. Nah, bagus tuh ya. Puasa itu tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi juga menahan dari suka marah-marah. Nah, itu bagus ya. Oke, siapa yang hari ini sudah menghias rumahnya? Ada? Masih ada. Belum, Ada? Belum, Pak. Belum ya. Yang Mau belum dicat nanti boleh ya. rumahnya. Buat aku mau gambar, tempel aja marhaban ya Ramadan, ya. Nanti boleh ya dibuatkan itu. Nah, kemudian yang berikutnya sekalian, yang kalah penting adalah buat program. Nah, ya, nanti tentu Bapak Ibu guru sekalian akan membuat program sesuai dengan levelnya masing-masing, ya. Sesuai dengan kelasnya. Nanti akan buat program di Ramadan ini. Kelas 1 misalkan ya, minimal kalau kelas 1 sampai duhur boleh, ya. Kalau kelas 1 masih belajar, ya. Tapi kalau yang kuat mas sampai maghrib, wah bagus, ya. Tapi kalau tidak kuat sampai duhur saja aku mah, nah, boleh ya. Kelas 1 masih boleh, kelas 1, kelas 2 boleh lah ya sampai duhur misalkan ya. Tapi kalau yang kuat sampai maghrib, wah itu lebih bagus ya. Ada yang kelas 2 sekarang, waktu kelas tahun kemarin yang sampai maghrib ada? Alma?
Aku. Sama kemarin sampai maghrib semua? Aku. Alhamdulillah. Ya, sudah banyak yang tamat dan yang kelas 1 juga. Nah, ini jadi semangat ya bagi teman-teman yang lain, berikan semangat bahwa kita pasti kuat. Ya, pasti kuat. Nah, kemudian itu puasanya ya. Insya Allah saya akan puasa full. Misalkan ya, apalagi untuk kelas 3 ke atas harus sudah full. Tidak ada bocor-bocor ya, tidak ada godin-godin, ya harus full puasa sampai maghrib ya. Kemudian apalagi yang harus kita direncanakan, tilawah Al-Qur'annya. Wah, nanti sekolah juga akan membimbing ada tadarus bersama ya. Tapi yang dilakukan oleh sekolah tadarus bersamanya waktunya sebentar, cuma 2 hari, hari Senin dan hari Kamis ya, yang dipandu oleh sekolah. Nah, selebihnya itu silakan kalian buat program sendiri di rumah, tentukan waktunya. Saya mau baca Qur'annya 1 juz untuk kelas 1. Wah, Pak, saya belum bisa baca. Nah, minimal yang juz amma dulu, surat pendek boleh. Atau sambil ini, aku mah pengen sekali bisa baca Al-Quran. Makanya pas Ramadan ini, jilid 1, jilid 2-nya akan dipelajari. Wah, itu lebih bagus ya. Karena Ramadan itu Syahrul Quran. Nah, sekalian, nama lain dari Ramadan itu Syahrul Quran. Apa artinya? Syahrul Quran artinya apa? Bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran, karena Al-Quran pertama kali diturunkan di bulan Ramadan. Maka ada istilah nuzulul Quran. Malam diturunkannya Al-Quran. Maka kita harus bersemangat ya. Yang belum bisa baca Al-Quran harus bersemangat, harus bisa di Ramadan ini. Ya, yang masih jilid 1, wah cepat-cepat. Ke abinya, ke uminya, ke ayah, ke mudanya. Bunda, aku pengen cepat selesai jilid 1. Wah, aku pengen setiap hari baca. Wah, atau ke Pak Gurunya, Pak Guru, bantu aku di Ramadan ini. Aku mau tamatin, mau jilid 1. Wah, itu hebat ya. Aku mau tamatin jilid 2. Apalagi kalau masih sudah kelas 3, sudah kelas 4 masih jilid. Wah, itu harus lebih semangat lagi. Masa aku sudah kelas 3, kelas 4 masih jilid. Wah, gimana mau tilawah Al-Qur'annya, mau tadarusnya, harus lebih semangat lagi. Wah, ya. Jadi belajar yang masih jilid, yang 3, kelas 4 kalau masih ada ya, kalau masih ada yang jilid harus lebih semangat. Ramadan ini adalah bulan di mana kita harus menyemangati diri untuk kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Wah, ya. Jadi yang belum bisa harus lebih semangat untuk bisa, ya, untuk cepat bisa belajar Al-Quran. Ya. Jadi para ulama juga terdahulu Ramadan itu dijadikan momentum untuk menulis kitab, ya, menyelesaikan pekerjaan yang sangat berat. Bahkan di zaman Rasul, Ramadan itu ada peristiwa besar, perang ya. Ada perang Badar itu di bulan Ramadan. Dan ternyata harus sekalian, ini harus diketahui ya, kalau diketahui kemerdekaan negara kita pun itu terjadi pada bulan Ramadan. Masya Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi bulan Ramadan itu penuh keberkahan, bulan Ramadan itu luar biasa. Kita bisa memperbaiki diri di bulan Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan yang hebat. Yang tadi, kalau niatnya kuat, saya harus tamat jilid 2 sekarang. Ramadan ini, wah, insya Allah, Allah itu tergantung prasangka hambanya. Kalau dalam diri kita niatkan begitu, Allah akan membantu. Wah, ya, kalau kita bersemangat untuk belajar, menyelesaikan jilid 1, jilid 2, Allah akan membantu. Wah, telepon Pak Gurunya, Pak Guru, bimbing aku di Ramadan ini, di jilid kedua. Kalau Pak Guru ada waktu, nah aku mau bacain. Atau ke ayahnya, ke bundanya, ke kakaknya, ke siapa saja yang di rumah, aku harus bisa baca. Wah, itu ya. Nah, kita harus punya target di
Ramadan ini yang belum bisa harus bisa. Yang masih jadi satu, tamatin jadi satu, jadi dua. Yang masih jadi dua, tamatin jadi dua. Ya, Al-Quran. Nah, gitu ya. Nah, yang sudah Al-Quran, sekalian, coba buat programnya berapa kali tamatan. Wah, Pak, aku mas tamatan juga mungkin belum bisa. Nah, bertahap saja. Kalau belum bisa satu tamatan, berarti ya minimal 10 juz. Misalkan begitu ya. Kalau 10 minimal 15 juz, wah, kan itu ya. Nah, tetapi ini Pak Sulaiman akan sampaikan di tahun yang lalu, wah, ya, 2 tahun yang lalu Pak Sulaiman melihat ada anak Al-Fitrah yang tahun yang lalu ya, yang menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya, tilawah Al-Qur'annya sampai 4 juz. Wah, 4 juz. 4 kali tamatan, 4 kali khatam. Wah, luar biasa. Nanti Bapak Ibu guru akan memberikan apresiasi. Fotonya akan dipang-pang ya. Wah, alhamdulillah Ananda ini sudah menyelesaikan 3 kali khatam, 2 kali khatam, 4 kali khatam. Nah, Pak Sulaiman akan memberikan reward kepada anak yang tilawah Al-Qur'annya paling banyak. Ya, coba nanti di akhir Ramadan laporin ke Bapak Ibu wali kelasnya. Pak, Bu, saya 4 kali khatam. Wah. Hadiahnya apa, Pak? Nanti sekolah akan memberikan hadiah. Wah, ya, bagi anak-anak yang mampu menghatamkan Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Nah, paling banyak. Bersama akan panggil tiga orang paling banyak dalam menghatamkan Al-Qur'an. Wah, ya. Nah, karena bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an, ya, Syahrul Qur'an. Begitu juga ketika awal tahun kan Pak Sulaiman menyampaikan sudah menjanjikan bagi anak-anak yang paling banyak membaca buku. Coba sudah ada berapa membaca bukunya? Itu 1 tahun ya waktunya. Dari tahun ajaran dari bulan Juli ya, bulan Juli, Agustus sampai nanti bulan Juni. Nah, nanti akan dilihat. Nah, kalau ini hanya 1 bulan waktunya ya. Hanya 1 bulan Ramadan. Nah, berapa tamatan anak sekalian mampu menyelesaikan bacaannya. Wah, ya. Itu ya. Jadi bersemangat membaca Al-Qur'an. Bagaimana caranya, Pak? Bisa dicicil. Setiap misalkan kalau kita ingin minimal 1 kali tamatan, berarti Al-Qur'an itu kan 1 juz itu 10 lembar ya. 10 lembar berarti membaginya kalau kita mau habis sholat, minimal habis sholat 2 lembar ya. Setiap habis sholat 2 lembar. Habis duhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis pagi 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis subuh 2 lembar. Insya Allah kalau konsisten terus, itu akan 1 tamatan. Kalau misalnya kita udah pulang semua yang Papa sholat semuanya udah pulang ya? Mau 2 kali khatam. Mau 2 kali khatam. Berarti kalau mau 2 kali khatam ya, kalau mengikuti waktu sholat, berarti setelah habis sholat kita membacanya 4 halaman. Nah, ya, 4 halaman. Al-Qur'annya itu ya, kita bisa membaca insya Allah 2 kali khatam. Kalau kita pengen 3 kali khatam, berarti setelah sholat kita membacanya 6 lembar. Wah, gitu ya, 6 lembar. Terus begitu ya. Itu konsep insya Allah kita akan mampu misalkan di 3 kali khatam, bahkan 4 kali khatam kalau kita mampu. Kan sekarang waktunya banyak ya. Pembelajaran di sekolah mungkin dimulainya dari pukul 7:30 sampai duhur. Nah, selain itu kan waktu sangat banyak. Gunakan untuk untuk tilawah Al-Qur'an. Yang belum bisa tadi silakan baca ya. Belajar supaya lebih mantap lagi bacanya, lebih bisa lagi membaca Al-Qur'annya.
Itu ya yang pertama untuk program. Yang berikutnya, nah sekalian, nah kita menyiapkan misalkan programnya tarawih. Wah, sekarang alhamdulillah ya pemerintah juga sudah membolehkan kita sholat tarawih di masjid ya, walaupun masih dibatasi. Nah, anak-anak yang yang bisa, yang dekat dengan masjid, yang memungkinkan, silakan terutama yang ikhwan ya ke masjid sholat tarawih. Nah, kita ada program. Saya tidak akan bolong sholat tarawihnya. Nah, kita harus siapkan ya. Itu salah satu program kita begitu ya. Jadi akan memperbaiki sholat tarawihnya. Boleh ya. Jadi ikuti kegiatan-kegiatan Ramadan, amaliyahnya. Yang kedua yaitu sholat tarawih. Nah, itu merupakan suatu amaliyah yang utama ya di bulan Ramadan ini. Boleh di masjid ya, kalau mungkin kan, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan ya, pakai masker ya, jaga jarak ya, bawa sejadah sendiri itu ya untuk ikhtiar kita menjaga ya. Tapi tetap kita fokus ya. Jadi ke masjid itu bukan main-mainnya. Ini suka ada nih ya di masjid-masjid yang lagi sedang tarawih, ada yang lari-lari, bahkan ada yang minum petasan segala. Ini enggak, anak Alfitro tidak begitu ya, mengganggu yang lain. Main-main boleh ya kalau sedang tidak sholat ya, main-main menjelang tarawih, menjelang sholat boleh, tapi tidak sedang sholat. Ini orang tua sedang sholat, kita malah lari-lari teriak-teriak, ada yang kucing-kucingan, ada yang main petasan. Nah, anak-anak Alfitro tunjukkan tidak melakukan hal demikian ya, tidak melakukan itu kalau ada yang sedang sholat ya. Kalau di luar sholat boleh main-main ya dengan teman-teman, kucing-kucing dan sebagainya, tentu di halaman masjidnya begitu ya. Tapi kalau sedang sholat tidak boleh ya, karena itu bisa mengganggu. Kita harus harus ikut sholat dengan tertib ya. Kalau bisa di samping ayah gitu ya, diamnya tidak bergabung dengan teman-teman yang lain karena bisa ngikutin gitu ya. Itu ya sholat tarawih. Nah, kemudian yang berikutnya kita pun karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, kita berbagi keberkahan. Bulan berbagi Ramadan. Nah, kita programkan nih, saya mau infaknya setiap hari mau berapa ribu. Nah, itu buat kesepakatan dengan orang tua, dengan teman, dengan kakak, dengan ibu. Nah, aku mau infaknya per hari Ramadan itu adalah 1.000. Wah, bagus. Nilainya kalau kita infak 1.000, nanti dibalasnya sama Allah 70.000. Wah, ya. Karena berlipat-lipat, bahkan mungkin lebih lipat lagi, ya. Jadi kita usahakan setiap hari ada infak. Infaknya boleh kemana, Man? Boleh ke kencreng masjid, boleh ke siapa saja kita langsung memberikan, boleh ya. Aku mah mau buat bingkisan sama keluarga, buat mang-mang, buat tukang yang mengut sampah dan sebagainya, itu bagus. Ya. Jadi bulan Ramadan itu bulan berbagi, bulan di mana kita bisa menyisihkan harta kita, ya. Kalau Rasul itu kan orang yang sangat Baik. yang sangat dermawan, ya, yang sangat dermawan sekali Rasulullah SAW itu. Nah, tetapi ketika bulan Ramadan tiba, kedermawanannya berlipat-lipat, kedermawannya bertambah-tambah, ya, itu sifat Rasul. Jadi Rasul itu sangat luar biasa, orangnya dermawan, ketika diminta sesuatu langsung dikasih, ya. Nah, kalau bulan Ramadan lebih-lebih, ya, kedermawanannya, ya, infaknya lebih banyak lagi ketika bulan Ramadan, karena memang Ramadan ini saatnya, waktunya untuk berinfak. Nah, ya, di sisi Ramadan juga kan ada zakat fitrah itu wajib, ya, zakat fitrah. Kalau mau zakat mal untuk orang tua, ya. Nah, kalau kita minta ke orang tua untuk menyisihkan, belajar untuk berinfak, ya, belajar berinfak ke kencreng masjid atau
ke lembaga-lembaga yang lain atau bisa saja kita langsung menyerahkannya. Itu ya. Jadi perbanyak infaknya di bulan Ramadan ya, tentu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang tua, yang dimiliki orang tua ya. Kita tidak memaksakan, tetapi walaupun kecil 500 Pak boleh, boleh 500 juga ya. 500 juga boleh, 1000 boleh ya. Buat atas setiap hari rutin ya. Amal yang baik itu selalu dawam, walaupun kecil, walaupun sedikit, tapi terus menerus. Nah, itu ya. Jadi itu program-program yang harus diprogramkan, dijadwalkan oleh kita ya. Nah, untuk apa? Untuk berinfak, memperbanyak infak. Nah, ya. Kemudian apalagi? Nah, anak-anak sekalian, sunnahnya di bulan Ramadan ini kita harus segera menyegerakan berbuka ya. Kalau adzan sudah berkumandang, kita harus cepat-cepat berbuka. Tidak nanti aja aku mah, enggak begitu. Jadi sunnah mengakhirkan sahur ya, menyegerakan berbuka. Namanya takjil itu menyegerakan ya. Segera kalau sudah adzan, Pak, aku mah segera. Tapi segeranya setelah adzan duhur. Kalau setelah adzan duhur, itu berarti tidak puasa, batal puasanya. Maksudnya segera ketika sudah adzan berkumandang, adzan maghrib berkumandang. Ya, Pak, aku mau menyegerakan berbuka jam 10. Bukan itu maksudnya. Tapi menyegerakan ketika ketika maghrib sudah tiba langsung berbuka. Nah, kita perlu tahu adab bagaimana ketika berbuka. Biasanya kan kalau kita ini suka nafsu ya, melihat cendol, kita beli, melihat cilok beli lagi, melihat bala-bala beli lagi, melihat apa lagi, sosis beli lagi, kumpulin aja. Semuanya ternyata yang dimakannya sedikit. Nah, kita harus programkan di bulan Ramadan ini bukanya mau sama apa. Nah, ya setiap harinya. Maka nanti ada bikin menu ya sama orang tua. Aku mah di hari ini pengennya sama ini. Wah, hari berikutnya pengen sama ini. Jadi kita tidak boleh mubazir harta ya. Makanan ya kumpul-kumpul tapi tidak dimakan. Nah, ini harus hati-hati ya. Nah ya, kita tetap harus menjaga keinginan kita. Kan memang kalau puasa itu kelihatannya selalu kalau melihat makanan itu wah kayak yang enak. Ya, melihat melihat kecoa saja kayak kurma. Ada kecoa di sudut rumah. Wah, itu kurma, padahal kecoa diambil. Kalau puasa katanya begitu. Melihat selokan kayak cincau. Nah, gitu ya. Itu perasaan kita ketika puasa. Nah, tapi kita harus hati-hati ya. Jadi kita harus memprogramkan mau bukanya sama apa. Cukup aja ya. Nggak terlalu berlebihan. Pak, saya mau buka. Oh ya, udah siap di meja. Wah, segala ada. Wah, ya, mulai dari kolak, bala-bala, pisang dan sebagainya, buah-buah sebagainya. Terus keadaan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, langsung kenyang. Wah, langsung begini. Wah, itu berarti puasanya dia tidak bisa menjaga. Tenang saja dia ketika berbuka ya buka dengan kurma. Nah, disunahkan ya buka dengan kurma begitu ya, minum air putihnya tenang saja, tidak maghrib belum saja Allah Akbar ya, Allah Akbar langsung wah ini masih ada langsung ambil lagi. Wah, itu harus hati-hati ya, hati-hati jangan sampai justru apa yang disebutkan Rasulullah, kata Rasul kan sumu tasihu, puasalah kalian maka akan sehat. Yang bagaimana puasanya?
tentu yang sesuai dengan petunjuk Rasul. Kalau tadi makannya setelah dia masukin ya ke mulut tentu bukan sehat jadinya, bisa sakit perut, bisa lemes, tidak bisa tarawih karena terlalu banyak makan ya, terlalu banyak makan. Nah, kita juga harus hati-hati itu ya. Jadi harus sekalian, kemudian yang berikutnya, ini waktunya bentar lagi ya, 2 menit lagi ya. Nah, kita harus betul mengkondisikan diri tadi. Lebih semangat lagi ya. Ramadan bukan bulan malas-malasan. Aduh Pak, lemes. Jangan begitu, harus semangat. Wah, ya harus semangat. Nah, kemudian juga di Ramadan ini coba usahakan setelah subuh. Nah, ini hati-hati ya. Setelah subuh tidak tidur kembali ya. Kalau ininya ya, kalau siang hari boleh ya, itu baru untuk mengistirahatkan tubuh kita. Kemudian jaga juga aktivitasnya ya dengan hal-hal yang positif, dengan hal yang baik dan tentu tidak mengganggu kesehatan tubuh kita. Itu ya anak sekalian, mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa di Ramadan kali ini kita semua menjadi anak-anak yang hebat, meningkatkan kualitas dirinya, gitu ya, meningkatkan keilmuannya, meningkatkan belajarnya lebih semangat lagi. Insya Allah ya, kalau Ramadan ini belajarnya kalau yang di sekolah mungkin tugas-tugas tidak terlalu banyak ya, belajar juga, tetapi kita secara sendiri harus punya program ya, penuhi Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan tilawah Al-Quran tadi, gitu ya, dengan banyak sedekah, banyak berzikir kepada Allah, banyak berdoa, banyak berdoa kepada Allah. Ya Allah, jadikan aku anak yang soleh, ya Allah. Doain orang tuanya, ya Allah. Jadikan ayah, jadikan ibu orang yang dicintai sama Allah, gitu ya. Dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Doain ya orang tua, doain pula guru-guru ya. Guru-guru, Bapak Ibu guru yang di sekolah, Pak Sulaiman juga doain ya. Ya Allah, semoga Pak Sulaiman diberikan ilmu, ya Allah berikan kemudahan dalam segala urusannya. Doain semua ya. Karena kalau kita mendoain orang lain, sama dengan doain kita sendiri ya. Doain sekolah kita, ya Allah jadikan Al-Fitrah ini sekolah yang terbaik ya. Sekolah yang bisa mengantarkan aku kepada kesuksesan. Doain ya. Doain semua. Di bulan Ramadan ini bulan yang tempatnya kita untuk memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah sehingga betul-betul kita bisa Allah mendengar ya. Insya Allah ya, Allah akan mendengar doa-doa kita. Salah satu doa yang dijabah itu adalah doa yang sedang berpuasa. Nah, kalau maghrib itu ya, sebelum maghrib bagusnya tidak berkeliaran ya. Kita banyak berdoa, banyak tilawah menjelang berbuka gitu ya. Itu anak sekalian, sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah Ramadan di tahun ini dengan sebaik-baiknya. Sekolah tidak bisa mengontrol secara langsung, gitu ya, tidak melihat apakah Mairo ini puasa atau tidak, apakah Atolah ini puasa atau tidak, apakah Syahidah Sabila ini puasa atau tidak. Tapi Allah melihat, ya, Allah melihat kita semua. Ya, mungkin dimanapun Allah ada, melihat kita semua, ya, melihat pekerjaan kita, maka kita harus senantiasa berbuat baik. Terima kasih anak sekalian. Pasal akhiri ya, dengan alhamdulillah kita sama-sama ikuti program-program di Ramadan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Pak Sulaiman yang sudah menyampaikan tadi mengenai tentang Ramadan ya teman-teman. Jadi jangan dulu live nih teman-teman, kita tutup dulu ya. Jangan dulu live. Terima kasih kepada Bapak Sulaiman. Teman-teman juga terima kasih yang sudah hadir hari ini. Ya.
kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih kepada semuanya. Dokumentasinya mungkin udah ya di awal ya sama Pak Intang ya. Terima kasih semuanya. Sekian dari Ibu. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat ini mengerjakan PJJ selanjutnya. Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking banyak yang keluar jadi nggak bisa. Ya, boleh silahkan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Disable.